Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 251. Setibanya turun dari mobil, Viana terlihat terkejut oleh pemandangan mobil mewah yang terparkir di perusahaan, tepatnya di parkiran karyawan, karena dia tahu dan ingat sekali kalau mobil itu adalah mobil milik ayahnya. Begitu juga Apandi, dia pun terkejut melihat mobil yang pernah ditabraknya berada di perusahaannya, tambah lagi terparkir di halaman parkiran khusus karyawan. Seharusnya kendaraan tamu harus berada di garasi khusus tamu, bukan di parkiran karyawan. Yang dia heran, bukannya masalah biaya ganti rugi itu sudah beres dan sudah tidak ada masalah lagi, tapi kok pemilik mobil mewah itu malah kesini. Ada apa ya? Kata Apandi yang berbicara di dalam hatinya yang begitu penuh keheranan. Sementara Viana terus menatap ke arah plat nomor kendaraan mobil mewah tersebut, lalu berkata dalam hati, ada apa ya, ayah kok kesini? Bukannya hari ini ada jadwal meeting bersama rekan bisnisnya. Kemudian Apandi pun melihat ke arah Viana yang begitu terheran-heran melihat mobil mewah tersebut, sebab Apandi tidak tahu kalau Papa Jri adalah ayah dari Viana yang mobilnya pernah ditabrak oleh dirinya beberapa waktu lalu. Kemudian Apandi pun mendekati Viana dan berkata, apakah Mbak mengenali mobil itu? Tidak, saya tidak kenal dengan mobil itu, kata Viana sambil menunjuk ke arah mobil mewah tersebut. Dia mencoba meyakinkan Apandi, dia tidak mau Apandi tahu kalau dirinya itu juga putri dari seorang pengusaha kaya yang memiliki beberapa perusahaan. Oh, kirain mengenalinya, kata Apandi sambil mengingat-ingat kembali. Di saat mengantarkan Viana pulang, dia teringat bahwa mobil mewah itu terparkir di halaman rumah Viana. Punya rahasia apa ya antara Mbak Viana dengan pemilik mobil mewah itu? Kata Apandi yang berkata-kata di dalam hatinya, sebab Apandi tidak tahu kalau mobil itu sudah pindah tangan ke sahabatnya, yaitu Yudi, seorang office boy juga, yang Yudi dapatkan hasil dari memeras ayah Viana, karena Papa Jri nggak mau kalau sampai tahu tentang permasalahan Papa Jri perihal salah menculik. Karena masalah itu, Yudi pun menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Sementara Viana sambil berjalan masuk ke ruang kerjanya, dia tetap masih terlihat aneh dan terlihat kebingungan. Sebab Viana juga tidak tahu kalau ayahnya dan ayah Apandi itu adalah sahabatan dari kecil. Bahkan mereka berdua punya kesepakatan akan menjodohkan putra-putri mereka. Namun sampai saat ini antara Pak Angga dan Papa Jri masih belum bisa mempertemukan putra-putrinya, karena di restoran kemarin, di saat mereka mau dipertemukan, Viana melarikan diri atau menghindari pertemuan tersebut. Begitu juga Apandi, dia pun melarikan diri dari pertemuan itu. Padahal pertemuan itu antara Viana dan Apandi, tapi sayangnya mereka berdua kabur sehingga belum sempat bertemu, karena mereka berdua punya komitmen untuk saling menjaga perasaan satu sama lain. Andaikan pada saat itu mereka mau mengikuti perjodohan ayahnya, mungkin mereka berdua saling senyum-senyum sendiri, karena mereka sudah berpacaran sebelum dipertemukan oleh orang tuanya. Sementara Apandi, dia masuk ke ruangan office boy. Orang yang pertama kali dia cari adalah Yudi, sahabat karibnya. Sedangkan Viana sambil menuju ke ruang kerjanya, dia sambil tengah-tengok kanan dan kirinya. Dia mencari ayahnya, karena dia mengira yang membawa mobil mewah itu adalah ayahnya. Namun, setelah sekian puluh menit muter-muter keliling perusahaan, masih belum menemukan juga di mana ayahnya berada. Di saat berjalan santai, tiba-tiba dia bertemu Siska, sahabat karib Viana. Tanpa basa-basi, Viana langsung menyapanya dan langsung bertanya, "Hai sis." "Oh,
Iya, kamu melihat ayahku tidak? Tanya Viana. Siska pun kaget ketika mendengar pertanyaan tersebut, sebab ada hal penting apa, sehingga ayah Viana mengunjungi tempat kerjanya. Lalu Siska menyahut, "Ayahmu," kata Siska, yang terlihat kaget. Kemudian Siska melanjutkan pertanyaannya, "Emang ada pertemuan antara perusahaan ayahmu dengan perusahaan ini?" "Kok, saya tidak tahu ya perihal jadwal tersebut. Kalaupun misalnya ada pertemuan, saya sendiri yang membuat jadwal pertemuannya. Tapi ini tidak ada loh," kata Siska, yang penuh keheranan, sebab yang mengurus-ngurus jadwal pertemuan itu biasanya Siska sendiri. Namun, akhir-akhir ini, dia tidak pernah membuat jadwal pertemuan dengan perusahaan lain. Tambah lagi, perusahaan ayah Viana tidak bekerja sama dengan perusahaan di mana dirinya bekerja. "Nah, itu yang jadi permasalahannya," sahut Viana. "Permasalahan gimana yang kamu maksud?" tanya Siska. "Kamu tahu nggak, di depan perusahaan ini ada mobil ayahku." Yang menjadi pertanyaanku, perusahaan ayahku tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan ini, kata Viana, yang semakin menjadi rasa kebingungannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.